Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Hari ini aku mau beberes rumah. Jadi ini udah memasuki usia trimester kedua dan aku alhamdulillah semakin gesit buat beres-beres rumah supaya rumah tetap rapi. Nah, ini aku ditemenin sama abang, Mas Epan. Kalau orang Jawa manggilnya Mas ya, kalau ke kakak gitu, Mas Aang. Nah, untuk bantal-bantal aku pindah-pindahin dulu ke depan. Ya, yang anteng ya. Jangan naik turun. Oke? Oke enggak? Mas Epan tadi udah izin mau main, jadi yaudah di sini aku tinggal sendirian aja. Aku lanjutin buat beres-beresin bagian kamar terlebih dahulu. Nah, ini kasurnya mau aku berdiriin supaya aku bisa sapu-sapuin bawah-bawahnya semua. Kalau misalkan lagi bersih-bersih keseluruhan gitu, nggak cuma disapuin aja gitu ya, di bawah-bawah kasur juga aku sapuin. Biasanya sih aku berdiriin seperti ini. Terkadang juga hari-hari biasa kalau lagi pengen gegoleran di bawah biar kelihatan lega. Jadi aku ituin kasurnya. Kalau lagi panas banget gitu, hawanya gerah banget. Jadi tidur-tiduran di bawah dialasin kayak kain aja kayak gitu. Oke, di sini aku harusnya sebrak-sebrakin bagian kasur dulu supaya kotoran-kotoran rambut-rambut gitu tuh bisa pada jatuh. Tapi tadi aku lupa, akhirnya ya udah. Setelah disapu terus aku sebrak-sebrak, lanjut di bagian dapur. Karena dapurnya cuma secuplek, akhirnya ya udah selesai. Nah, harusnya aku lap-lapin bagian meja dulu. Tapi aku lupa lagi, bukan lupa sih ya. Tadi mikirnya tuh udah bersih gitu ya. Karena bagian sebelahnya itu udah aku bersihin. Ternyata pas aku lihat ada piring-piring kotor gitu. Jadi aku sekalian aja deh aku ituin, karena rambut aku tuh banyak yang rontok. Akhirnya ya udah banyak rambut-rambut. Nah, ini untuk lauk aku simpan aja di sini. Tuh, cuma kayak kotor-kotoran dikit aja sih, enggak yang banyak-banyak banget karena kan bukan habis masak. Oke, dilanjutin aku bersih-bersihin, aku sapu-sapuin. Kalau nyapu-nyapu jangan lupa ya di kolong-kolong juga diituin, meskipun dia itu nggak kelihatan, tapi harus banget kita bersihin karena kalau nggak di kayak gituin tuh suka menumpuk-menumpuk gitu. Jadinya kan nimbun ya. Nah, kalau kayak gini ntar dia bersih, meskipun kita geser juga itu bersih. Selanjutnya untuk bagian sini juga aku sama. Pokoknya hari ini tuh aku bersih-bersih rumah keseluruhan, tapi nggak aku lap-lapin semuanya. Kalau badannya lagi enak ya aku kerjain rumah kayak gini. Maksudnya aku gunain buat benar-benar bersih-bersih kayak gitu. Kalau seandainya lagi mager, lagi nggak enak ya udah gitu aku biarin aja, nggak aku paksakan. Ini posisinya sebelum aku pindah-pindahin barang, sebelum aku ituin lemari yang coklat yang tadi itu samping lemari hitam. Terus yang meja kayu ini nih tadinya kan di depan seperti ini, terus sekarang udah aku pindahin ke bagian kamar. Nah, untuk video ini sebenarnya udah lama aku bikin. Karena aku kelupaan pas aku ngecek, pas aku ngeliat-ngeliat, aku punya stokan video gitu. Jadi akhirnya ya udah aku voice over. Jadi aku kirain tuh yang di sini di file ini udah aku uploadin semua, ternyata ada yang belum. Jadinya ya udah itu sampahnya kelihatan kan, terus sama debu-debu pasir-pasir, debu-debu pasir-pasir. Karena kan aku parkir motornya di sini di ruang depan, jadinya ya kayak gitu kalau belum disapuin bekas ban motornya. Kalau udah disapuin ya ntar bersih, tapi ya kayak gitu lagi. Kebetulan untuk tempat sampah ada di belakang, jadi aku sekalian aja buang sampah ke belakang, sama sekalian juga untuk ngepel aku pakai pelen yang lama. Caranya seperti ini. Nggak tahu kenapa ya, meskipun lebih ribet tapi kayak lebih ini aja gitu kalau untuk pelan yang itu. Oke, langsung aja di sini aku mau ngepel-ngepel. Tuh itu Mas Epan udah pulang. Dia lagi main ular sama main yang tebak-tebakan gitu. Yang untuk usia berapa dia? 2 sampai 5 tahun kayaknya mah. Ada game yang kayak di itu apa ya? Jelasnya susah deh. Ntar kalau misalkan HP-nya udah nyala lagi aku tunjukin untuk permainannya.
Jadi itu bisa mengasah otak anak-anak juga, kayak ada hitung-hitungannya gitu, tapi hitung-hitungan bukan hitung-hitungan yang berat, buat anak-anak PAUD dan buat anak-anak BKB gitu ya bahasanya mah. Oke, seluruhnya ini udah aku pel-pelin, alhamdulillah kan kelihatan lebih rapi. Abaikan handuk yang masih nyangkut di situ, karena kalau siang tuh handuk aku taruh di situ supaya dia nggak lembab banget. Kalau taruh di luar ini jadinya ya udah aku ngetusin, apa ya bahasanya, ngetusin itunya ditaruh di situ tuh. Sangat mengganggu pemandangan memang, tapi ya udahlah, karena aku spontan aja, nggak yang prepare dulu gitu, mau bikin video mau bersih-bersih prepare dulu, enggak, jadi yaudah begini. Ting julalat ting culalang, akhirnya ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya aku pindah ke kamar untuk ngepel-ngepelnya juga. Semangat teman-teman, semangat beres-beres rumah, semangat buat bersih-bersih rumah. Kalau rumah rapi, rumah bersih, kita juga yang menikmati, kita juga yang seneng. Bikin kayak pikiran tuh kayak berasa ada yang beda gitu ya, plong gitu. Bukan plong sih, tapi kalau rumah berantakan gitu ya, kayak ada beban tersendiri gitu. Padahal lagi mager gitu ya, lagi males buat rapi-rapi, lagi males banget buat beres-beres, tapi pengennya tuh rapi, jadinya kayak ada beban tersendiri gitulah di pikiran kan, bingung sih bahasanya kayak gimana, pokoknya kayak gitulah. Alhamdulillah hampir selesai buat aku bersih-bersihin, buat aku rapi-rapihin. Bagian kolong-kolong juga sama, dikasih pel di pel, kok dikasih pel. Gue sengaja kan itunya di kolong-kolong, maksudnya meja aku kasih kolong supaya bisa tetap dibersihkan. Nah kalau lemari itu tuh memang sampai bawah, tapi rencananya aku bikin kakian gitu, bukan kakian, kayak meja dapur tuh. Nah itu kan ada kakinya, yang aku bikinin sendiri, bikinin suami sih, bukan bikinan aku. Nah mau dikasih itu ke alasan kayak gitu, jadinya ntar bisa disapuin bagian bawahnya. Nah ini si biang kerok datang, belum kering udah bolak-balik aja. Alhamdulillah aku udah selesai ngepel, akhirnya aku pel lagi yang bekasnya, soalnya dia habis main, akhirnya kan ada bekas kaki yang hitam-hitam gitu, padahal baru dipel. Alhamdulillah udah selesai. Ini aku rapihin bagian depan, toples-toples yang bekas cemilan-cemilan kayak gitu, bekas snack-snack aku rapihin. Aku mau cuci soalnya kan udah kosong juga, daripada di depan terus gitu. Akhirnya ya udahlah, aku taruh aja, nanti nyucinya mah, karena hari ini aku nggak bikin video nyuci piring, soalnya juga piringnya nggak terlalu banyak, terus capek jadinya. Ya udah, kalau misalkan habis bersih-bersih terus capek, ya udah istirahat dulu gitu, nggak langsung kerjain semua, beda sama yang waktu kemarin-kemarin. Nah ini kulkasnya berasa kurang lempeng, akhirnya ya udah aku lempengin. Aku minum dulu, haus banget. Ini siang-siang, tadi juga pintunya aku buka, tapi tetap aja kayak debu-debu gitu tuh tetap kelihatan di kamera. Tapi kalau lagi nggak kelihatannya enggak. Nah ini bagian dapur aku, tinggal nyuci piring itu tuh. Aku bekas bikin bakso ikan. Nah ini dia lemari yang aku maksud, sekarang dia udah nggak ada. Udah bye-bye. Oke, istirahat dulu, aku mau makan dulu. Ini aku bikin, bukan bikin sih, sambal lebihan, terus aku cuma bikin telur ceplok sama goreng ikan asin karena aku lagi pengen makan pakai ikan asin. Nah ini udah habis, terus aku nambah nasi. Kalau makan lagi enak terus lauknya cocok ya gitu nambah. Kalau seandainya lauk yang meskipun kayak enak tidak ayam daging, tapi akunya lagi nggak selera makan, ya nggak jadi makannya. Oke, dilanjutin, ini udah siang, aku udah mandi juga, aku mau masak dulu karena sebentar lagi juga kayaknya suami aku pulang. Jadi biar dia pulang aku udah ada masakan gitu, jadi ini tinggal makan nanti, nggak nungguin lama-lama. Ini untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, terus cabe. Untuk cabenya tuh aku pakainya campur-campur, cabe setan, rawit hijau, sama cabe merah. Terus di sini aku kasih daun salam satu, stokan daun salam gitu, karena aku kalau misalkan beli bumbu dapur kan daun salamnya banyak, terus aku tusuk-tusukin, terus jadi buat stokan gitu. Terus baru dia dimasukin tomatnya,
sampai dia tuh harum, jangan sampai gosong. Ini nggak sampai ini banget, tapi udah lumayan layu lah gitu, biar lagi sih, biar masih seger-seger gitu. Nah kalau udah baunya gerak-gerak gitu, bisa langsung aja kita tambahin buat airnya, karena ini aku pakainya yang bolong-bolong. Jadinya takut melebar kemana-kemana, jadi aku pelan-pelan aja. Terus juga di sini aku nggak pakai air yang banyak-banyak, sedikit aja. Kalau udah kayak gini, biarkan dia itu sampai mendidih berbuih gitu. Jadi hari ini aku bikin menu simple banget, menu yang super cepat, kayaknya nggak sampai 5 menit udah jadi. Menu buru-buru ini namanya ya. Jangan lupa juga untuk kasih garam, penyedap rasa. Di sini aku pakai penyedap rasanya lumayan banyak, kalau untuk garamnya dikit aja. Terus di sini aku kasih kecap biar nggak terlalu pucat banget. Langsung diaduk-aduk aja sampai dia itu mendidih. Ntar kalau misalkan udah harum gitu ya, udah mendidih sampai bersin-bersin, baru dia dimasukin. Nah ini ikan tongkolnya, bukan diayeminnya, soalnya beda. Kalau diayemin itu kalau aku nggak pakai kecap. Nah ini pakai kecap untuk pinang tongkolnya, ikan tongkolnya. Ini udah aku goreng terlebih dahulu tadinya, tapi nggak sampai garing-garing banget. Jangan lupa juga untuk koreksi rasa. Alhamdulillah untuk menu pertama sudah jadi nih. Tuh ada airnya tapi nyemek-nyemek gitu, nggak sampai banjir. Kalau pindang ayaman kan dia agak banjir airnya. Kalau ini enggak, tapi ini enak banget sih. Terus juga ditambah cabai, bawang, tomatnya tuh masih agak seger, tapi dia nggak mentah. Jadinya nggak bau gitu. Kalau misalkan masih mentah terus itu tuh suka ada bau-bau anggur gitu ya, bau dirinya. Kalau kayak gini tuh dia udah mateng, jadinya enak tapi seger gitu. Alhamdulillah menu sachet, menu simple udah jadi. Pertama nih, yang kedua aku lanjutin buat ada sayur-sayurnya. Jadi menu hari ini tuh ada ikan dan juga sayur, tapi aku olahnya simple-simple aja. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang putih. Nah, anaknya gimana bun makannya? Untuk sayurnya sama, cuma dia ada nugget. Jadi kalau misalkan dia mau makan, baru deh aku gorengin nugget. Karena kan kalau misalkan nggak ngedadak gitu, gorengnya kapan terus makannya kapan kan kurang enak gitu. Akhirnya ya udah, timbang goreng nugget mah cepet gitu kan ya, nggak sampai berapa jam, cuma berapa menit doang udah mateng. Nah ini langsung aja aku masukin buat pakcoynya. Ini pakcoynya sengaja nggak aku iris-iris ala-ala Korea gitu. Kalau Korea gitu kan nggak diituin ya, nggak dipotong-potongin kayak gini aja nih. Ya udah kayak gitu aja. Bumbunya cuma pakai bawang putih. Nah kalau pakcoy itu diginiin doang juga udah enak banget, udah sedep gitu ya. Langsung aja dikole-kole tuh bawang putihnya kelihatan. Terus di sini nanti tuh aku kasih bumbu bakso yang kemasan gitu, apa ya namanya, iya deh namanya bumbu bakso. Jadi buat sedep-sedepnya nggak terlalu banyak, dikit aja. Terus juga aku kasih penyedap rasa. Di sini nggak aku kasih garam lagi karena kan udah dari bumbu bakso yang itu tuh. Udah deh, tunggu dia sampai sedikit layu. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau udah pas, udah langsung matiin aja. Karena kalau pakcoy enaknya ya masih kayak gini nih, masih cekras-cekras gitu, nggak sampai ini banget. Kalau ini banget kurang enak. Nah ini udah matang untuk menu kedua sayurnya ya. Alhamdulillah. Bener-bener simple kan. Ini kalau buru-buru kebuntrak-buntrak gitu ya. Menu sacet banget udah jadi. Alhamdulillah untuk menu hari ini ada pinang tongkol apa itu namanya, sama sayurnya pakcoy. Terima kasih ya teman-teman, benar-benar semua yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf, mau diluruskan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur. Mari makan teman-teman, benar-benar semua. Di sini aku makannya barengan sama Pak suami karena lagi pengen barengan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah untuk menu hari ini. Itu,